Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali bergabung di kelas Strategic Management di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Ya, saat ini kita akan fokus membahas tentang analisis kompetitor. Kenapa sih penting banget menganalisa pesaing atau kompetitor kita? Artinya, kalau kita mampu menganalisis pesaing kita, kita mampu mengidentifikasi threat atau ancaman, mengidentifikasi opportunities atau kesempatan, dan mengidentifikasi juga semua SWOT analisis yang ada di luar diri organisasi kita. Ya, sehingga permasalahan strategik, permasalahan yang ada di organisasi bisa tertangani dengan antara lain menganalisa kompetitor kita. Ya, dan di perusahaan-perusahaan yang sudah sangat maju, mereka berani membayar mahal konsultan survei. Ya, kalau misalnya perusahaan retail, ya mereka berani meng-hire orang-orang yang bekerja sebagai surveyor. Misalnya saja produk retail dari tas branded, ya, mereka tas branded yang satu tas harganya ratusan juta sampai miliaran, mereka bersedia membayar surveyor lepas, ya, untuk survei kepada kompetitor mereka, kepada toko lain seperti itu. Jadi menyamar pura-pura jadi pelanggan, tapi mereka mendatangi toko-toko, ngobrol sama penjualnya, tahu harga, kira-kira model apa yang sedang ngetren di kompetitor, mereka mau mengeluarkan produk apa atau produk apa yang paling laris, itu dia. Jadi analisis kompetitor itu sangat penting ya teman-teman. Nah, selanjutnya analisis ini sepenuhnya legal karena kita mengumpulkan informasi bukan dengan cara membocorkan data mereka, bukan dengan cara misalnya membajak website atau database mereka, tapi biasanya kita mencari dengan cara melakukan survei online atau membayar para surveyor untuk membuat questionnaire yang target pengisi atau target respondennya itu sudah ditentukan, atau benar-benar mempelajari via internet. Ya, kalau misalnya perusahaannya terbuka, ya kita bisa pelajari juga dari laporan keuangan perusahaan yang biasanya kalau terbuka itu dilaporkan di website mereka masing-masing, ya. Nah, jadi pertama kita wajib mengenali para pesaing kita. Seperti apa sih mereka, ya, menganalisa kompetitor itu. Pertama kita harus paham posisi mereka di pasaran seperti apa. Apakah mereka menjual produk di high level, ya, produk-produk mahal di kelas-kelas premium, atau middle level, atau bahkan low level, ya. Kita harus paham itu. Jadi ketika kita melakukan analisa kompetitor, kita fokus pada kompetitor yang selevel dengan kita, ya. Jangan sampai ketika brand kita mahal banget harganya, kita menganalisa dengan misalnya saya jualan tas nih harganya ratusan juta. Jangan sampai saya membandingkan diri saya dengan kompetitor yang jualan tas harga satu tasnya 100.000 atau bahkan KW misalnya. Nah, itu nggak bisa. Jadi untuk menganalisa kompetitor, pertama kita harus fokuskan pada para kompetitor yang selevel dengan perusahaan kita. Yang kedua, kita harus tahu strength mereka seperti apa, kekuatan mereka seperti apa nih, kelebihan mereka apa sih, kelemahan mereka seperti apa, ya. Selain kelebihan kita juga harus tahu kelemahan, dan market share atau pemetaan mereka di pasar seperti apa. Apakah mereka merajai seluruh pasar atau mereka middle, ya, atau mereka hanya ya belum bisa menjadi kompetitor kita meskipun ada di level yang sama, ya. Teman-teman bisa lihat ini ada di slide nomor 13. Oke. Kita lanjut lagi pembahasannya. Sebentar. Oke. Nah,
Pertama, yang harus kita lakukan, pesaing yang kita dapatkan atau pesaing yang harus kita fokus adalah pesaing langsung ya. Ada beberapa jenis kompetitor, satu kompetitor langsung, kedua kompetitor tidak langsung. Kompetitor langsung itu contohnya adalah bisnis yang sama persis dengan produk atau layanan kita ya. Contohnya IBM Bekasi sejajarnya dengan siapa nih? Kira-kira kampus yang sama-sama baru 5 tahun berdiri. Oh, bisa ada kampus di Global Mulia Cikarang. Nah, 5 tahun berdiri. Tadi saya juga sudah jelaskan, saya jualan tas, saya produsen tas harga 500 juta. Nggak mungkin saya pesaingnya dengan produsen tas harga 100-200 ribu perak ya. Itu pesaing langsung. Nah, pesaing tidak langsung yang kedua adalah pesaing yang tidak menawarkan layanan yang sama tapi memenuhi kebutuhan yang sama dengan cara alternatif ya. Contohnya saja di sini bank misalnya ya. Nah, jasa bank ya, bank itu kan memiliki jasa transfer online ya. Transfer online itu dari m-banking, dari internet banking misalnya ya. Sekarang lagi marak, orang lebih suka semuanya online, pembayaran online. Nah, tapi banking sekarang mengalami penambahan kompetitor. Jadi kompetitor mereka, pesaing para bank itu tidak hanya pesaing langsung sesama bank Mandiri, Bank BRI, ya kan? Dengan apalagi tuh bank lokal seperti itu, Bank BNI 46 misalnya. Jadi pesaing tidak langsung dari bank adalah pihak penyedia jasa keuangan transfer online, contohnya OVO misalnya, GoPay misalnya, atau Flip misalnya ya. Orang-orang sekarang lebih suka memakai itu misalnya dengan segala macam kemudahan yang mereka tawarkan. Ini saya bukan iklan, tapi contoh saja kalau transfer antar bank 6.500, ada aplikasi penyedia transfer online hanya 100 rupiah atau bahkan 55 rupiah. Kira-kira pilih yang mana? Kalau saya pilih yang aplikasi pembayaran online dong. Ya, karena kalau ngomong bisnis, 1 perak pun dihitung misalnya contohnya ya. Jadi pesaing tidak langsung itu perusahaan menawarkan jasa pembayaran, menawarkan layanan yang sama, tidak menawarkan layanan yang sama tapi bisa memenuhi kebutuhan yang sama dengan cara alternatif. Itu pesaing tidak langsung. Saya ulangi lagi, pesaing tidak langsung mereka atau perusahaan atau kompetitor yang tidak menawarkan layanan yang sama tapi memenuhi kebutuhan yang sama dengan cara alternatif. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke. Lalu lanjut, kalau kita sudah tahu siapa kompetitor kita, nah kita bisa mengumpulkan 10 perusahaan teratas ya. Setelah itu teratas itu bagaimana mengumpulkan perusahaan teratas, baik dari sisi teknologi, jumlah pengguna atau jumlah penjualan ya teman-teman ya. Jadi 10 perusahaan teratas yang ada di pesaing-pesaing kita dari sisi teknologi, jumlah pengguna atau jumlah penjualan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kira-kira kita ada nggak di dalam 10 perusahaan terbaik teratas ya. Nah, jadi dari pencarian 10 perusahaan terbaik dari sisi teknologi, jumlah pengguna atau jumlah penjualan ini, kita bisa lihat, kita bisa analisa bagaimana perusahaan tersebut bisa ada di atas ya. Yang kedua, kita harus memonitor strategi media sosial pesaing. Nah, itu dia. Media sosial jadi salah satu alat marketing terpenting saat ini. Gunanya apa? Untuk membantu meningkatkan kesadaran akan merek dagang, ya, keterlibatan pelanggan, traffic website, dan bahkan konversi dari penjualan. Jadi kita nggak perlu repot-repot membajak data orang, data perusahaan lain. Kita nggak perlu repot-repot menjebol data mereka. Kita cukup memonitor media sosial mereka. Ya, kira-kira
apa yang sedang mereka lakukan, apa yang sedang mereka rencanakan, seperti itu. Jadi di situ juga kita bisa menyusun strategi terbaik kita. Ya, terus analisa juga gimana sih para pesaing memasarkan produk ya. Apakah lewat TV, apakah lewat media sosial, seperti itu ya. Jadi kita bisa fokus pada media sosial mereka aktifnya seperti apa gitu ya. Lalu kalau misalnya itu sudah masuk internet digital, teman-teman bisa lihat struktur SEO, Search Engine Optimization, Search Engine Optimization, ya SEO. Di laman pencarian di website kira-kira nomor 1 enggak? Seperti itu. Nah, kenapa nih bisa cari nomor 1? Bisa nggak tim IT di internal kita membuat perusahaan kita jadi nomor 1 kalau orang-orang sedang mencari jasa atau produk yang sejenis dengan produk yang dihasilkan dari perusahaan kita. Ya, nextnya kita juga wajib tahu harga dari pesaing kita gitu. Seperti tadi di awal saya sudah bilang ya, sampai perusahaan-perusahaan branded ternama itu mereka rela membayar mahal, mereka rela membayar ghost surveyor, ghost itu hantu, jadi dibayar untuk menjadi surveyor cabutan untuk brand-brand mereka, sehingga mereka tahu. Jadi kita datang, misalnya saya produsen makanan lah, minuman Thai boba ya, seperti punya Mas Ziko nih, saya datangin nih beberapa, atau saya beli dari makanan online, toko GoFood atau GrabFood ya, saya beli beberapa, oh harganya seperti ini, rasanya seperti ini, kemasannya seperti ini. Jadi saya bandingkan semuanya. Gitu ya teman-teman ya. Lalu lanjut juga pastinya harus melakukan analisa SWOT yang seperti kita bahas seperti yang sudah kita bahas di pertemuan lalu. Oke, untuk nextnya teman-teman kita juga bisa melihat bahwa apa yang membuat pesaing kita lebih baik ya. Beberapa pertanyaan yang penting yang wajib kita lakukan perihal kompetitor kita, perihal pesaing kita. Misalnya, apa hal yang membuat pesaing kita lebih baik ya, misal dalam hal produk, dalam hal teknologi, dalam hal media sosial dan sebagainya. Di mana letak keunggulan pesaing yang tidak kita miliki? Yang ketiga, apa kelemahan mereka? Pada bagian apa kita unggul? Dan di bidang apa kita menganggap pesaing sebagai ancaman? Ya, apa ada peluang di pasar yang bisa diidentifikasi oleh pesaing kita? Seperti itu. Dan apakah ada peluang di pasar yang bisa diidentifikasi sebagai pesaing kita? Misalnya aja kita nggak kepikiran kalau saya sebagai produsen penjual tas impor dengan harga ratusan juta, saya berpikir sudah menjadi produsen terbaik. Tapi ternyata produk lokal dari batik ada yang harganya sama dan sangat mahal dan sangat eksklusif. Ya, itu bisa menjadi salah satu kompetitor saya juga nih ternyata tidak hanya sesama branded impor ya, tas-tas branded impor misalnya, tapi ternyata saya harus juga mengidentifikasi pesaing-pesaing baru, pemain-pemain baru di lahan kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini bahasan kita kali ini tentang analisis kompetitor. Kita harus melihat juga analisis kompetitor ini untuk menghindari kejutan yang berasal dari taktik baru dari pesaing kita ya. Terus kita juga harus bisa mengidentifikasi calon pesaing yang baru gitu. Jangan sampai ngerasa udah merajai pasar, ternyata jeder tiba-tiba bulan depan ada pesaing kita dan langsung booming ya. Dan bagaimana kita bisa menentukan saat yang tepat untuk beraksi terhadap tindakan pesaing?
Lalu, bagaimana caranya kita mengantisipasi tindakan strategis kita yang berikutnya dari pesaing, sehingga kita bisa menang nih. Kayak orang main catur, kita bisa lihat, oh dia mau pakai Perdana Menteri nih, kira-kira saya harus melawan pakai apa ya strateginya. Seperti itu ya teman-teman ya. Atau kalau di game online, strateginya seperti apa sih? Sudah kebaca belum nih bagi teman-teman yang suka main game online? Oke, seperti itu tentang analisis kompetitor. Semoga bisa memberi masukan, dan diskusinya kita lanjut di grup WhatsApp ya teman-teman ya. Sampai ketemu di grup WhatsApp dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya di kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.